Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adik-adik PMR. Nah, untuk materi selanjutnya kita akan belajar tentang remaja sehat peduli sesama ya. Di sini ada beberapa hal yang perlu kita ketahui dulu ya tentang kesehatan ya. Jadi seseorang dikatakan sehat, di sini itu ada 4 faktornya ya. Yang pertama itu adalah tubuh, yaitu yang merupakan dimensi fisiknya ya. Jadi di sini meliputi apa aja? Ada olahraga, makan makanan yang sehat, cukup tidur, dan bersantai. Jadi pada faktor dimensi fisik ini, seseorang dikatakan sehat apabila dia memiliki pola makan yang sehat ya, kemudian olahraga secara teratur, kemudian dia itu cukup tidur, dan dia itu tidak terlalu melakukan aktivitas yang terlalu berat seperti itu. Nah, kemudian ada bagian yang kedua yaitu dimensi otak atau dimensi mentalnya ya. Di sini meliputi apa aja? Ada membaca, mendidik, menulis, belajar keahlian baru. Jadi di sini itu lebih kepada pengasahan otaknya ya. Jadi kegiatan-kegiatan yang membuat kita itu menjadi senang seperti itu ya. Kemudian yang berikutnya adalah hati ya, hati yang termasuk dalam dimensi emosional. Jadi di sini itu ada hubungan ya, menjalin hubungan, memberikan pelayanan dan tertawa. Intinya kalau hati itu berarti adalah tentang perasaannya kita ya. Kalau kita tertawa, maksudnya tidak harus tertawa. Kita tersenyum itu kan berarti kita senang. Nah, kalau senang berarti hati kita itu termasuk sehat seperti itu ya. Kemudian ada dimensi rohani. Dimensi rohani di sini meliputi bermeditasi, kemudian menulis jurnal, berdoa, menyimak media yang berkualitas. Jadi intinya kita itu memilih asupan rohani kita ya. Jadi di sini kan ada yang menyimak media yang berkualitas ya. Perlu ditekankan kalau kita membaca atau mendengarkan atau melihat berita-berita yang dia itu tidak bagus, nanti akan mempengaruhi emosi kita ya, akan mempengaruhi rohani kita ya. Jadi akan mempengaruhi kesehatan rohani kita seperti itu ya. Jadi 4 dimensi ini seseorang dikatakan sehat apabila keempat-empatnya dia itu sehat seperti itu ya. Jadi orang yang gemuk belum tentu dia sehat. Kalau misalkan dia itu gila ya, berarti kan dia otaknya ya, atau bukan otaknya ya, maksudnya di sini rohani sama emosionalnya berarti kan kurang ya, seperti itu. Kemudian berikutnya adalah ini ya, kebersihan. Nah, sekarang kebersihan. Nah, bersih itu apa? Bersih itu adalah keadaan bebas dari kotoran, termasuk diantaranya debu, sampah, dan bau ya. Jadi semua bahan-bahan yang dapat menyebabkan penyakit ya. Jadi kita itu terhindar dari barang-barang atau benda-benda atau apapun yang bisa mempengaruhi kesehatan kita ya. Kemudian berikutnya adalah sehat. Nah, kesehatan ya. Sehat itu berarti keadaan sehat ya dan aman baik secara fisik, mental, dan emosional. Jadi seperti tadi ya, kita tidak harus hanya gemuk, tapi kita juga harus bahagia ya, seperti itu. Kemudian berikutnya ini adalah pola perilaku hidup sehat yang pertama ya. Jadi yang pertama itu adalah menjaga pola makan ya. Jadi hidup sehat itu pertama-tama kita mulai ya, paling sederhana adalah dengan menjaga pola makan kita ya. Pola makan kita. Jadi kita itu tidak terlalu boleh banyak mengandung makanan-makanan tertentu. Misalnya karena kita hobinya makan snack, jadi kita makannya snack aja gitu ya. Jarang makan nasi atau makan apa gitu ya. Jadi makanan kita itu setidaknya harus mengandung beberapa komponen
gizi yang diperlukan oleh tubuh kita. Ya, jadi yang pertama itu seperti yang terletak di dimensi paling bawah itu ya. Itu kan ada roti, nasi, jagung, kentang seperti itu ya. Jadi makanan kita itu harus mengandung karbohidrat ya. Kemudian di situ kan ada sayuran dan buah-buahan. Nah, sayuran dan buah-buahan ini adalah mengandung apa? Mengandung mineral dan vitamin ya. Kemudian yang berikutnya ada ikan-ikanan, telur, tahu, tempe, keju, udang seperti itu ya. Itu adalah makanan-makanan apa? Makanan-makanan yang mengandung protein ya. Seperti itu. Jadi makanan kita itu setidaknya harus ada mengandung apa aja? Pertama karbohidrat, kemudian vitamin dan mineral, protein, dan juga lemak ya. Lemak itu bisa didapatkan dari lemak hewani dan lemak nabati ya. Oke, kemudian berikutnya adalah ini ya. Jadi seseorang dikatakan sehat itu ada tolok ukurnya ya, atau ada ukurannya ya. Di sini itu Nah, jadi sehat tidaknya seseorang itu bisa diukur ya dengan yang namanya BMI ya, Body Mass Index atau IMT ya, indeks massa tubuh sama saja ya. Jadi di sini itu ada angka-angka ya yang mengatakan seseorang itu dikatakan sehat atau enggaknya ya, gemuk atau kurusnya seperti itu ya. Jadi untuk yang pertama ya, seseorang yang sangat kurus itu dinyatakan ya, dia itu ketika BMI-nya adalah di bawah 17 ya, di bawah 17. Kemudian kalau dia itu kurus berarti 17 sampai 18,4. Dan kalau dia itu lebih dari 27 berarti dia itu sangat gemuk seperti itu ya. Jadi kita bisa mengetahui ya apakah kita termasuk orang yang normal, gemuk atau kurus ya dengan cara menghitungnya. Nah, di situ ada formulanya ya. IMT atau BMI ya, dia dapat diukur dengan yang pertama kita harus mencari tahu berat badan kita ya dalam bentuk kilogram ya. Kemudian tinggi badan kita ya dalam satuan meter. Kita kan biasanya 150 cm gitu ya. Jadi harus jadikan ke meter dulu, berarti 1,5 meter. Nah, cara menghitungnya bagaimana? Caranya adalah berat tadi ya, berat kita tadi dibagikan dengan tinggi kita dalam satuan meter dikuadratkan ya. Nah, nanti akan ketemu angkanya. Nah, angkanya bisa kalian cocokkan kepada itu tadi ya yang sudah ada sini nih ya. Kemudian ini contohnya ya. Contohnya di sini ada Pak Hadi ya, umurnya 42 tahun, tingginya 1,68 meter ya. Kemudian berat badannya 76 kg. Jadi setelah dihitung menggunakan formula tadi didapatkan BMI 26,9. Nah, berarti dia masih di bawah 27. Berarti Pak Hadi tadi termasuk ke dalam apa? Kategori gemuk gitu ya. Kemudian berikutnya pola PHBS yang kedua ya adalah olahraga teratur ya. Olahraga teratur. Jadi setiap hari paling tidak kita itu 15 menit lah sampai 1 jam ya kita berolahraga ya. Olahraganya macam-macam terserah ya. Yang pertama misalkan ya ada senam ya, yoga, sepak bola, bulu tangkis, tenis dan macam-macam. Yang jelas adalah kita harus menggerakkan anggota tubuh kita ya. Kemudian perilaku hidup sehat yang ketiga adalah tidak merokok dan minum minuman beralkohol ya. Jadi kan sudah tahu kan ya, kalau merokok itu tidak bagus. Ya, kan kalian bisa mengecek gitu ya. Bungkus-bungkus rokok mungkin ayah kalian merokok ya, bisa dicek ya. Di situ kan ada gambarnya ya, dia itu bisa menyebabkan kanker ya, kanker tenggorokan ataupun paru-paru ya.
Kemudian minum minuman beralkohol. Ini tidak baik, kenapa? Karena dia itu nanti akan menyusahkan kinerja hati kita ya, atau liver kita ya. Kemudian berikutnya adalah mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Nah, kenapa mengurangi kendaraan bermotor? Ya, di sini karena kalau kita berkendara ya menggunakan kendaraan bermotor, itu berarti kita akan menyumbangkan polusi ya. Polusi itu sendiri tidak bagus untuk kesehatan. Kemudian yang kedua, kita bisa apa? Kita bisa berjalan kaki ya. Ini untuk yang dekat-dekat ya. Jadi kalau misalnya dari rumah ke sekolah, kalau jaraknya cuma 1 kilo, kita bisa berjalan kaki ya. Jadi itu bisa termasuk ke dalam yang olahraga teratur ya, jalan kaki ya. Kemudian yang kelima ada menjaga kebersihan kamar mandi ya, atau tempat cuci dan juga toilet ya. Jadi kamar mandi kita setidaknya seminggu lah sekali itu harus dibersihkan ya, itu minimal ya, harus dibersihkan ya. Untuk apa? Untuk menghindari dari penularan penyakit ya, kan banyak itu bakterinya di dalam kamar mandi ya, atau terlebih lagi toilet ya. Kemudian yang berikutnya adalah membuang sampah dan limbah keluarga ya. Jadi kita itu harus membuang sampah dan limbah ya, itu sesuai pada tempatnya ya. Jadi kalau misalkan ada sampah ya, itu kita kumpulkan, kita kategorikan dulu ya, sampah organik atau sampah yang berasal dari tumbuhan atau hewan ya, maksudnya dia itu yang hidup gitu ya, yang bukan bahan olahan, itu harus dikumpulkan dengan sesamanya ya. Kemudian yang limbah anorganik dikumpulkan dengan yang sesama anorganik, seperti itu ya. Jadi ini tuh harus dibuang ke tempat sampah ya. Jangan dibuang ke misalkan ke sungai seperti itu ya, nanti bisa menyebabkan banjir ya dan pencemaran. Nah, sekarang kan tadi kan sudah ya, kita sudah belajar tentang perilaku hidup sehatnya ya. Nah, di sini ada beberapa aktivitas sehari-hari ya. Nah, di sini nanti kalian salin ya, kalian tulis lagi, kemudian dikasih centang ya, mana yang merupakan kegiatan kalian ya, atau misalnya kalian di rumah ternyata suka merokok ya, entah itu sembunyi-sembunyi atau enggak ya, berarti itu kalian centang ya, harus jujur jawabnya ya. Kalau tidak merokok itu lebih bagus lagi ya, seperti itu. Oke, jadi ini adalah pertemuan kita kali ini ya, semoga bermanfaat ya apa yang telah kakak sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.